Oke, siap ya. Hari ini kita bakal bongkar total cara kita memandang minggu kerja. Kita akan bahas sebuah konsep yang namanya Monday Reset. Ini semacam ide untuk mengubah rasa capek di hari Senin jadi sebuah awal yang penuh tujuan dan ya penuh makna. Coba deh kita jujur-jujuran dulu. Pernah ngerasain kayak gini nggak? Alarm bunyi hari Senin, dan rasanya tuh kayak mau siap-siap maju ke medan perang. Ada tekanan buat tampil sempurna, buat ngebuktiin diri, dan seringnya rasa lelah itu udah datang bahkan sebelum minggunya benar-benar dimulai. Tapi, gimana kalau masalahnya itu bukan di pekerjaannya? Gimana kalau ini semua tentang cook atau beban yang kita pikul? Ini metafora yang kuat banget nih, dan kita bakal bedah bareng-bareng. Nah, yuk kita mulai dari diagnosis masalahnya dulu. Apa sih artinya memikul kuk yang salah itu? Mari kita selami lebih dalam beban-beban tak kasat mata yang jadi akar dari stres dan kelelahan kerja kita. Nah, di sini kita lihat ada dua jalur yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya bekerja untuk dapat validasi dari orang lain. Ini jalan yang melelahkan, penuh kecemasan. Di sisi lain, ada cara pandang di mana pekerjaan itu jadi bentuk ibadah, yang justru membawa tujuan dan kedamaian. Kontrasnya jauh banget kan? Jadi cook yang salah ini isinya apa aja sih? Coba bayangin, beban dari ekspektasi orang lain, rasa takut gagal yang kadang bikin kita lumpuh, ambisi yang nggak ada habisnya, dan kebutuhan yang terus-menerus buat dapat pengakuan. Ada nggak dari hal-hal ini yang rasanya deket banget sama kamu? Oke, masalahnya udah kita identifikasi. Sekarang waktunya kita ngomongin solusinya. Anggap aja ini sebuah undangan untuk melakukan riset. Sebuah pendekatan yang benar-benar baru terhadap pekerjaan kita. Nah, disinilah titik baliknya. Kutipan ini bukan cuma kata-kata indah loh, ini adalah sebuah undangan yang radikal. Idenya sederhana, tukar beban kamu dengan bebannya, dan kamu bakal nemuin ketenangan. Ini inti dari semua konsep yang kita bahas. Jadi, apa sih Monday Reset itu sebenarnya? Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan tentang lari dari kerjaan, ini soal pergeseran fokus. Ini tentang beralih dari ngerjain semuanya sendirian menjadi sebuah kemitraan, di mana beban itu jadi terasa lebih ringan karena nggak lagi kamu pikul seorang diri. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang gimana cara praktisnya? Yuk, kita masuk ke 3 strategi konkret yang bisa langsung kamu coba terapkan. Ini dia 3 strateginya. Jeda yang disengaja, belajar ritme yang alami, dan akuntabilitas kepada sang raja. Kedengarannya simple, tapi 3 langkah ini bisa mengubah banyak hal. Yuk, kita bedah satu persatu. Strategi pertama ini simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Sebelum buka laptop, ambil jeda 5 menit aja. Gunain waktu itu untuk secara sadar melepaskan semua agenda, target, dan kekhawatiran kamu. Ini cara yang ampuh banget buat ngatur ulang nuansa sepanjang hari. Strategi kedua ini menantang budaya kerja rodi modern. Ini tentang menemukan ritme yang sehat dan berkelanjutan. Pesannya jelas, bekerjalah dengan cerdas, bukan cuma lebih keras. Ingat, aset kamu yang paling berharga di tempat kerja itu ya integritas dan ketenangan batinmu, bukan cuma hasil kerjamu. Nah, strategi ketiga ini bisa mengubah segalanya. Coba deh, tanyain ke diri sendiri. Buat siapa sih sebenarnya kamu kerja? Begitu kamu sadar kalau atasan utamamu adalah Tuhan, motivasimu bakal bergeser. Kualitas kerja datang bukan dari tekanan, tapi dari sebuah tujuan. Stresnya berkurang dan semuanya jadi lebih jelas. Jadi, kalau semua ini digabungin, ini bukan lagi sekedar tips manajemen waktu biasa. Ini tentang sebuah transformasi total dalam cara kamu memandang seluruh minggu kerjamu. Ini adalah pendefinisian ulang yang mendalam tentang apa arti pekerjaan itu sendiri. Dan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang kuat. Senin itu bukan musuh. Anggaplah hari Senin itu sebagai panggungmu. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan gimana tanggung jawab yang besar bisa dihadapi dengan damai dan tujuan, bukan dengan stres dan kecemasan. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini. Setelah mendengar semua ini, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu buat minggu ini untuk mulai memikul kuk yang benar? Satu hal kecil aja. Coba pikirkan dan lihat sendiri perbedaannya.